Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih di dalam Tuhan. Shalom, apa kabar hari ini? Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dan saat ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hati yang hormat dan takut akan Dia. Mari kita sama-sama memulai pada hari ini. Kita ambil waktu saat teduh. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Engkau, Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan kami manusia. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Ketika kami berdosa, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, ketika kami datang ke hadapan-Mu, sungguh kami menyadari siapakah diri kami menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami tidak layak, Tuhan. Kami tahu dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami tidak mampu untuk memuliakan nama-Mu, baik tutur kata kami, sikap kami, dan perbuatan-perbuatan kami yang seringkali tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau ampuni kami, basuhlah kami, sehingga kami sungguh boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mau datang dengan hati bersyukur kepada-Mu. Ketika kami mengingat akan kasih setia-Mu dan pemeliharaan dalam hidup kami, tak akan habis-habisnya kami berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memelihara kami hingga hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk kepada kami hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami memohon biarlah nama Tuhan yang boleh kami tinggikan dan kami permuliakan. Tuhan yang berkenan akan ibadah kami. Dan kami juga rindu Tuhan melalui ibadah hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, setiap kami boleh dikuatkan, diperbaharui, dan diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Dengan sukacita kita memuji kebesaran, keagungan, dan keajaiban Tuhan kita. Yuk boleh sambil tepuk tangan kita naikkan pujian Yesus ajaib, Tuhan itu ajaib. Yesus saja
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Yesus adalah jawaban dari segala persoalan hidup. Karena Ia tahu semua masalah dan beban hidup kita, dan Dia peduli, Dia juga sanggup menolong kita.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh datang menyembah, memuji Engkau, dan juga boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, biarlah kami juga boleh sungguh mau membuka hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk boleh diajar oleh Engkau ya Tuhan, boleh dibentuk oleh Engkau, sehingga boleh sungguh Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami akan kekuatan dan pertolongan di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan, di dalam mengiring Engkau. Tuhan, tolonglah hamba-Mu juga yang boleh menguraikan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya dia juga boleh dimampukan oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh memberkati, yang menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa seru kami ini yang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita membuka bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagia saudara membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Pada waktu saya masih kecil, waktu SD, saudara, saya sangat suka akan drum band, pawai drum band. Pada waktu itu, saudara, menjelang 17 Agustus selalu ada pawai di Jalan Tamrin. Nah, rumah saya itu dekat dengan Jalan Tamrin, kira-kira 1 kilometer. Saudara, ketika mendengar bunyi drum band itu, maka saya dan teman-teman cepat-cepat berlari dan menuju ke Jalan Tamrin itu. Nah, saudara, ketika sampai di sana sudah banyak orang memadati tepi jalan, baik sebelah kiri, sebelah kanan penuh dengan orang. Lalu saudara, saya waktu itu masih kecil, gampang untuk maju ke depan, menyelip untuk melihat pawai itu. Saudara, bukan hanya drum band, tetapi juga akan mobil-mobil berbagai hiasan. Jadi pawai itu cukup panjang. Nah, saudara, tetapi hari ini sudah tidak ada lagi. Saudara, di masa pandemi ini akan wabah COVID-19 ini, saudara, minggu lalu ada berita di Gedung Sarinah, di mana McD yang pertama di Jakarta dan di Indonesia sudah selama 30 tahun ditutup, saudara. Maka menjelang beberapa hari sebelum McD ini ditutup, saudara, banyak orang yang datang ke tempat, ke Gedung Sarinah ini. Banyak orang mereka yang selfie, ya. Mereka juga ketika ditanya oleh wartawan, saudara, ketika saya menyaksikannya di televisi, saudara, dikatakan, diberitakan, saudara, banyak orang mengunjungi di sana walaupun tidak bisa makan duduk di dalam tempat ruangan McD itu karena tidak boleh, ya, social distancing. Maka saudara, waktu itu mereka banyak yang take away, walaupun mereka take away, tapi mereka selfie di depan gedung McD ini, ya. Dan mereka banyak orang, mereka mengantri di McD ini. Saudara-saudara sekalian, di mana yang sangat menarik adalah mereka ternyata punya kenangan terhadap di mana McD ini berada di Sarinah ini. Mereka ada yang mengatakan mereka menjalin akan cinta mereka pada waktu mereka muda dulu. Bahkan juga ada kenangan yang buruk di mana mereka juga putus cinta di tempat di McD ini. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu saya
ketika nonton ini lalu saya berkata kepada semua, ya Bu Glory, saya waktu kecil punya kenangan di Gedung Sarina ini, yaitu ketika mama saya menyuruh untuk membeli sayur. Nah, mama saya pesan jangan menyeberang jalan, tapi naik penyeberangan jalan. Ya, waktu itu sudah ada mungkin yang pertama penyeberangan jalan itu di Jalan Tamrin. Saudara, waktu itu saya tidak mendengar dan menuruti apa yang dipesankan oleh mama saya. Lalu saya menyeberang jalan saja, ya, karena cukup jauh untuk naik jembatan penyeberangan itu, dan saya merasa kalau menyeberang lebih cepat, langsung bisa cepat sampai. Nah, ketika saya menyeberang satu baris jalan, ya, dan ketika saya menyeberang jalan yang kedua, baris yang kedua, saudara. Lalu ketika saya menyeberang, saya tidak hati-hati melihat kanan kiri, lalu saya tertabrak motor dan kepala saya sebelah kanan ini sobek, ya, keluar darah yang cukup banyak, lalu dibawa ke rumah sakit dan dijahit. Kalau dicukur pendek, saudara, pasti kelihatan bekasnya, ya, ada bekasnya jahitan. Saudara, kita melihat di dalam bagian perikop yang tadi kita baca, saudara. Perikop yang kita baca ini sangat menarik, ya. Karena apa, saudara? Karena di dalam keempat Injil, ya, dicatat di dalam perikop ini, saudara, orang banyak mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan orang banyak ini, saudara, sangat banyak sekali. Ya, yang paling banyak mengikut Yesus yang dicatat di dalam keempat Injil, ya, daripada kisah ini, saudara, perikop ini, yaitu di mana Yesus mengajar mereka. Orang banyak mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Di mana pada waktu itu Yesus menyeberang danau Galilea atau Tiberias. Lalu saudara, mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus kepada orang-orang sakit. Dan juga mereka begitu haus, mereka mendengarkan akan firman Tuhan, pengajaran daripada Yesus tentang kerajaan Allah. Sehingga saudara, mereka sepanjang hari itu mereka mengikut Yesus, mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak kecil. Mereka begitu tertarik, mereka begitu senang, mereka begitu haus akan mendengarkan akan pengajaran Yesus. Saudara, Yesus naik ke atas gunung dan duduk bersama-sama dengan murid-muridnya, mengajar mereka sepanjang hari. Sampai hari petang, saudara, maka mulailah orang banyak ini, saudara, hari mulai gelap. Maka orang banyak ini yang mengikut Yesus, mereka tidak mau pulang. Padahal hari sudah menjelang malam. Saudara, dikatakan juga pada saat itu, saudara, Paskah orang Yahudi sudah dekat. Saudara, apa hari raya Paskah bagi orang Yahudi? Yaitu perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir ketika anak-anak sulung Mesir dibunuh. Tetapi pintu-pintu rumah orang Yahudi atau orang Israel dilewatkan. Dalam bahasa Ibrani-nya Pesach, berarti melewati. Saudara, mereka akan merayakan akan Paskah bagi orang Yahudi itu sudah dekat. Tetapi orang banyak ini terus mengikut Yesus. Mereka mendengarkan akan pengajaran Yesus. Mereka begitu haus akan firman Allah, akan kerajaan Allah, akan pengajaran daripada Yesus.
mereka boleh sungguh dipuaskan akan rohani mereka. Tetapi saudara, pada waktu itu saudara, ketika menjelang malam, menjelang gelap, mereka belum juga mau pulang. Lalu Yesus memandang sekeliling dan melihat orang banyak itu. Lalu Yesus peduli kepada mereka. Bukan saja Yesus berbelas kasihan kepada mereka, tetapi Yesus juga peduli bagaimana kehausan mereka mendengarkan akan pengajarannya, sehingga mereka sampai mereka lupa untuk mengisi akan kebutuhan jasmani mereka. Sehingga saudara, waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya terlebih dahulu berkata kepada Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius, Markus, Lukas yang mencatat di dalam kisah ini, saudara, kita melihat bahwa Yesus begitu concernnya, bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus memberi mereka makan. Yesus peduli akan kebutuhan makanan jasmani mereka, sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, engkau harus memberi mereka makan. Saudara, perhatikan di dalam Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-5b. Saudara, di sini Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, di sini kita melihat bahwa Yesus begitu peduli, begitu concern akan kebutuhan orang banyak ini. Saudara, dikatakan ada 5.000 laki-laki. Sangat banyak sekali. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Filipus, engkau harus memberi mereka makan. Saudara, lalu mulailah murid-murid berpikir, memperbincangkan, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mereka harus memberi mereka makan. Lalu Filipus berkata kepada Yesus, uang 200 dinar tidak akan cukup sepotong kecil pun untuk 5.000 orang. Sepotong kecil pun tidak akan cukup uang 200 dinar ini. Saudara, Filipus berkata tidak akan cukup walaupun mendapat sepotong kecil saja. Artinya saudara, mana mungkin dengan adanya uang 200 dinar, 1 dinar saudara upah pekerja sehari pada waktu itu. Di dalam ayatnya yang ke-6, hal ini dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, seorang muridnya, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, Filipus berkata, mana mungkin 200 dinar uang yang ada ini bisa membeli makanan dan memberi makan kenyang 5.000. Bahkan sepotong kecil pun tidak cukup. Saudara-saudara sekalian, Filipus dan murid-muridnya yang lain, saudara, mereka berpikir, mereka melihat akan hal ini, kenyataan ini, bahwa nggak mungkin
dengan uang 200 dinar bisa memberi makan. Tidak akan cukup. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus mencobai Filipus. Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tetapi Filipus memandang hal itu dan murid-murid yang lain tidak mungkin. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, di dalam kesulitan ingatlah bahwa Yesus, dalam nama Yesus, dia tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudara sekalian, saya teringat dari sejak remaja ada satu pujian di PPK nomor 161. Lagu ini berjudul Ingat Akan Nama Yesus. Syairnya, ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya perlindungan yang teguh. Indahlah namanya perlindungan yang teguh. Lagu ini memberikan kekuatan pada saya ketika saya merasa susah, merasa sedih. Saya teringat akan lagu ini dan menyanyikan lagu ini. Mari saudara kita menyanyikan bersama-sama akan lagu ini. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang benar. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Saudara, sungguh lagu ini mengingatkan kepada kita. Biarlah saudara kita ingat bahwa Tuhan Yesus, dia peduli di dalam masalah kita. Ingatlah nama Yesus. Saudara, yang kedua kita melihat bagaimana saudara lalu Yesus memandang kepada Andreas, saudaranya Simon Petrus. Dan Yesus berkata, dan Andreas berkata kepada Yesus, lalu Andreas memberitahukan kepada Yesus, di sini ada seorang anak kecil atau seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 ketur roti dan 2 ikan. Saudara, di tengah orang banyak ada seorang anak kecil yang membawa 5 ketur roti 2 ikan. Saudara, 5 roti 2 ikan ini saudara hanya bekal untuk seorang anak kecil ini, yang hanya cukup mengenyangkan bagi anak kecil ini. Saudara, lalu Andreas berkata, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, di hadapan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Andreas berkata, apa artinya itu? Dan mungkin saudara, di depan anak itu yang membawa 5 roti 2 ikan,
Andreas berkata, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, lagi-lagi murid-murid Yesus tidak percaya akan apa yang hendak Yesus lakukan. Saudara, bukankah kita sering seperti Andreas yang berkata, apakah artinya ketika kita menghadapi satu masalah, satu kesulitan di dalam kehidupan kita, lalu kita melihat masalah itu besar, dan apa yang kita tanggung itu tidak bisa atau tidak mampu. Mungkin ketika saudara punya kebutuhan besar, mau butuh uang pangkal untuk anak-anak sekolah, butuh bayar uang sekolah, butuh bayar listrik, butuh bayar kontrakan rumah, butuh makan setiap hari, tetapi penghasilan semakin berkurang. Mungkin ada yang mengalami PHK, tapi kebutuhan saya besar. Saat ini saya tidak cukup. Apa artinya ini? Itulah juga saudara yang dikatakan Andreas, mungkin juga kita mengatakan hari ini. Apakah artinya? 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki bisa kenyang. Saudara, apa yang tidak kita mengerti tapi Allah sangat mengerti. Dan Yesus tahu apa yang hendak Ia lakukan. Ia menunjukkan kuasanya di depan murid-murid dan juga di hadapan orang banyak. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh semua orang banyak itu duduk di rumput. Mereka berkelompok, ada yang 100, ada yang 50, saudara, mereka semua duduk di rumput itu. Lalu Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu. Dia menengadah ke atas. Lalu dia mengucapkan syukur. Di dalam Injil Yohanes ini dikatakan, saudara, Yesus menengadah ke langit, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikan. Tetapi di dalam bagian yang lain, di dalam perikop yang sama yang dicatat di dalam Injil Sinoptik, yaitu di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, saudara, di sana dicatat bahwa Yesus menengadahkan ke langit dan mengucapkan berkat. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mengucapkan syukur, mengucapkan berkat, lalu membagi-bagikan roti ikan itu kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Saudara, 5 roti 2 ikan itu tidak habis-habisnya. Murid-murid membagikan terus, dan semua 5.000 orang laki-laki, mereka semua, saudara, 5.000 lebih, mereka bisa dapat makan sampai kenyang. Ketika mereka sudah kenyang, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan roti itu. Lalu dikumpulkan, saudara, di dalam sebuah bakul atau keranjang, saudara. Murid-murid mengumpulkan sisa itu. Mereka semua sudah makan kenyang, dan dikumpulkan masuk ke dalam keranjang. Ada berapa, saudara, sisanya? 12 bakul, 12 keranjang. Saudara-saudara sekalian, kita menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasanya membuktikan dan melakukan mukjizat di depan murid-muridnya dan juga di depan orang banyak itu. 5.000 lebih. Mereka boleh menyaksikan akan apa yang Tuhan Yesus perbuat, mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat. Sungguh ajaib, saudara. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, dan masih sisa 12 bakul. Saudara-saudara sekalian, Andreas berkata, apa artinya?
Tetapi ketika anak itu dengan tidak egois, dia mau menyerahkan 5 roti, 2 ikan itu miliknya. Dan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Lalu dibagi-bagikan. Dan semuanya kenyang. Saudara, kita menyaksikan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang Dia bukan saja peduli, tetapi Dia juga adalah Allah yang dapat melakukan segala perkara. Dia dapat membuka jalan. Dia memberikan solusi ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi pencobaan. Saudara, ini kita bisa melihat dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, perhatikan bahwa dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Ia tidak akan memberikan kepada kamu melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus. Dia yang sanggup memberikan solusi, memberikan jalan keluar ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita dapat menanggungnya. Ada jalan keluar yang Tuhan Yesus berikan. Biarlah kita boleh sungguh memiliki iman seperti anak kecil ini, yang menyerahkan 5 roti, 2 ikan. Yang seorang muridnya, Andreas, mengatakan, apa artinya? Apa artinya? Saudara, mungkin kita juga ketika menghadapi kesulitan, kita berkata, apa artinya? Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang kita alami. Tetapi Allah peduli. Allah concern. Allah memberikan jalan keluar. Dia bisa menolong kita. Ada berkat di dalam kesulitan. Saudara, satu hari saya mendapat satu renungan. Dikisahkan ada seorang bapak yang bernama Pak Ujang. Dia bekerja di sebuah sekolah yang cukup ternama menjadi penjaga sekolah. Pak Ujang ini, saudara, buta huruf. Tetapi dia sangat rajin. Dia bukan saja penjaga sekolah, tetapi dia juga membersihkan akan sekolah itu. Dia juga seorang yang ramah terhadap semua murid, baik murid-murid SD, SMP, SMA, saudara. Bahkan dengan para orang tua murid TK juga yang sedang menunggu di sekolah. Pak Ujang ini selalu menyapa dan dengan santun dan memberi salam. Sudah lebih, saudara, Pak Ujang 30 tahun bekerja di sekolah itu. Lalu pada suatu hari kepala sekolah berganti. Dan ketika kepala sekolah yang baru masuk menggantikan yang lama, kepala sekolah yang baru ini menerapkan satu aturan baru,
semua pekerja harus bisa baca dan tulis. Maka saudara, dengan terpaksa Pak Ujang, penjaga sekolah ini, saudara, yang buta huruf, dia harus keluar dari sekolah ini sehingga dia tidak punya pekerjaan lagi. Saudara, ketika dia keluar daripada sekolah ini, dia sangat sedih ketika mendengar keputusan ini. Dia tidak berani langsung pulang ke rumah, saudara, memberitahukan kepada istri. Tapi Pak Ujang ini dia duduk termenung di depan gudang yang kosong di samping sekolah. Di sana, saudara, ada bekas kios yang ditinggal pemilik yang lama. Lalu di sana sambil berdoa dan menangis, Pak Ujang, dia begitu sedihnya. Tiba-tiba muncul ide di dalam benak daripada Pak Ujang ini. Saya akan memakai kios yang kosong ini untuk tempat jualan jajanan. Saudara, tidak disangka bahwa saat itu anak pemilik kios itu datang dan melihat Pak Ujang ini di depan kiosnya. Kemudian Pak Ujang memberanikan diri menyampaikan keinginannya untuk menyewa akan kios itu dipakai untuk jualan jajanan. Anak pemilik kios itu dengan senang hati mengizinkannya Pak Ujang untuk menempati kios itu, dan bahkan memberi uang sewanya dan cukup murah, saudara. Kemudian beberapa hari kemudian Pak Ujang dia mulai membersihkan, mengecat ulang kios itu. Setelah selesai, mulailah membuka kios jajanan. Tadi sangka-sangka, saudara, kios jajanan ini begitu laku. Banyak murid-murid yang pulang sekolah, orang tua, saudara, mereka membeli akan makanan kecil, jajanan kecil itu kepada Pak Ujang. Saudara, Pak Ujang dengan senyum, dia dengan baik untuk melayani semua murid-murid orang tua yang membeli. Maka tak lama berapa kemudian, saudara, Pak Ujang ini berhasil. Produsen jajanan makanan kecil, saudara, snack, mereka menitipkan akan jajanan itu di kios Pak Ujang. Akhirnya pada suatu hari, kios Pak Ujang ini bukan hanya satu tetapi bertambah. Di tempat-tempat yang lain dia buka kios-kios yang lain, saudara, beberapa lagi, menyediakan aneka jajanan. Kini Pak Ujang menjadi seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Suatu hari Pak Ujang pergi ke bank untuk membuka rekening. Namun karena dia buta huruf, saudara, lalu dia tidak bisa mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Lalu dia meminta tolong karyawan bank itu untuk mengisinya, untuk membantu untuk mengisinya. Lalu sambil mengisi, karyawan bank ini berkata, "Wah, Bapak buta huruf saja punya uang sebanyak ini. Apalagi kalau bisa membaca menulis, pasti Bapak lebih kaya lagi." Saudara, Pak Ujang tersenyum. Lalu dia berkata, "Kalau saya bisa membaca dan menulis, saya pasti masih menjadi penjaga sekolah." Saudara, dari kisah ini kita melihat apa yang merupakan musibah bisa menjadi berkat. Di balik masalah pasti ada berkat. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi masalah, saudara, biarlah kita
boleh sungguh melihat bukan hanya permasalahan itu saja. Yang lebih besar, saudara, di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, biarlah kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sumber berkat itu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Murid-murid dan orang banyak itu menyaksikan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Tanda mukjizat di mana 5 roti 2 ikan di hadapan orang banyak. Mereka semua menjadi kenyang. Karena 5 roti 2 ikan diubah oleh Tuhan Yesus, membuat mereka bisa makan roti dan ikan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 12 bangku. Tetapi sudah dikatakan firman Tuhan, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, saya sekali bahwa orang-orang yang menyaksikan dan mengalami mukjizat itu, mereka hanya berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Orang banyak itu, saudara, mereka hanya mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Dan tidak lebih, saudara. Bagaimana saudara dengan murid-muridnya? Murid-murid Yesus seharusnya mereka bukan hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebagai seorang nabi, tapi Yesus adalah Tuhannya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Dia Allah pencipta yang maha kuasa, sanggup melakukan segala perkara di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita. Marilah saudara, kita semakin mengenal Tuhan Yesus Juru Selamat kita, bahwa Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang setia, yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar, yang akan memberikan solusi di dalam kesulitan kita, di dalam permasalahan kita yang kita hadapi. Tuhan Yesus yang hidup adalah sumber berkat bagi saudara dan saya. Saudara percaya masih ada berkat di tengah kesulitan. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita, saudara, kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara merasakan akan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi biarlah kita bukan berfokus melihat kepada apa yang kita alami, masalah, kesulitan yang kita alami. Tapi biarlah dengan mata iman kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia adalah sumber berkat. Ada berkat di tengah kesulitan yang kita hadapi. Saudara, ingatlah Tuhan Yesus peduli kepada saudara. Ingatlah Tuhan Yesus sanggup menolong, memberikan solusi, jalan keluar bagi permasalahan, bagi kesulitan saudara. Saudara, ingatlah Tuhan Yesus sumber berkat. Ada berkat di tengah kesulitan. Biarlah kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan ada berkat Tuhan bagi saudara dan saya.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kasih dan pemeliharaan serta berkat-berkat-Nya yang sudah diberikan kepada kita semua. Tuhan Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat yang ke-34. Inilah janji Tuhan bagi saudara dan saya, supaya kita boleh senantiasa saudara di dalam kehidupan kita ada penyerahan iman bersama dengan Yesus, bahwa kita dapat menanggung kesusahan hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Janganlah kita khawatir akan hari besok. Asal kita percaya dan bersandar penuh berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya saudara, pasti ada berkat di tengah kesulitan. Saya tidak tahu apa yang kesulitan saudara alami, masalah apa yang saudara alami. Tetapi Tuhan Yesus tahu masalah kesulitan yang saudara alami. Saudara, janganlah kita seperti Filipus, seperti Andreas, tapi biarlah kita boleh belajar seperti anak kecil ini, di dalam iman dan penyerahannya, dan tidak egois. Dia mau memberikan bekal untuk dirinya sendiri. Dia serahkan, dia berikan untuk banyak orang. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dari 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melakukan mukjizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan Yesus, Engkau yang peduli, Engkau yang sanggup melakukan dan memberikan jalan keluar, solusi di dalam permasalahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami hanya melihat masalah yang kami hadapi, Tuhan, begitu besar, tetapi Engkau begitu kecil ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, mata iman rohani kami boleh sungguh dicelitkan kembali Tuhan kepada Engkau. Percaya penuh untuk melihat bagaimana Tuhan Engkau peduli, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau sumber berkat, Engkau pasti memberikan berkat-Mu Tuhan di dalam kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami juga boleh dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Melalui ibadah online ini Tuhan, biarlah hati kami boleh sungguh rindu untuk datang menyembah, memohon, berdoa kepada-Mu ya Tuhan, memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Engkaulah ya Tuhan yang patut dimuliakan, patut ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh sungguh Tuhan juga boleh nyata akan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami, yang kami boleh pancarkan Tuhan di dalam hidup kami, di
di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga Roh Kudus memampukan kami. Bukan saja kami boleh mengerti akan kebenaran firman, tetapi kami juga diberi kekuatan untuk taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dengan doa seru kami, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan. Biar setiap kita boleh memberi dengan sukacita. Persembahan saudara dapat ditransfer ke rekening gereja Kristen Kampung Kudus di Banjarmasin seperti yang tertera di bawah ini. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kalian, susah payah tidak akan menambah hina. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita sebelum menaikkan doa syukur persembahan kita, mari kita menaikkan doa syafaat
Biarlah kita terus berdoa untuk wabah COVID-19 ini di seluruh dunia dan juga bangsa negara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan kemurahan yang daripada Tuhan bagi bangsa kami Tuhan yang mengalami akan wabah COVID-19 Tuhan. Bahkan juga di seluruh dunia. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, yang berada di seluruh rumah sakit di Indonesia, mereka yang sedang terbaring di sana Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Kau juga yang melawat mereka, Engkau yang menjamah, menolong mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan dari segala sakit penyakit mereka ya Tuhan. Tuhan, pakailah para dokter, perawat semua ya Tuhan, alat-alat medis semua Tuhan cukupi, Tuhan pakai mereka Tuhan di dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Biarlah mereka juga boleh dilindungi Tuhan, mereka boleh dijaga oleh Tuhan, sehingga mereka juga boleh dapat menolong mereka yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh menteri, gubernur jajarannya sampai ke bawah Tuhan. Biarlah di dalam menjalankan bagaimana menanggulangi daripada wabah virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga boleh dapat mengatasinya ya Tuhan. Juga akan segala dampak daripada sosial ekonomi Tuhan boleh dapat diatasi dengan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, biarlah di dalam masa wabah COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar ya Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin berserah berharap kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Allah yang concern Tuhan atas segala pergumulan, atas segala masalah kesulitan kami. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang boleh sungguh memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah di tengah keluarga, di tengah pekerjaan usaha kami Tuhan. Tuhan, apa yang kami alami Engkau mengetahui. Tuhan, kami bersyukur Engkau juga mengajar kami Tuhan. Pada hari ini kami boleh membawa persembahan sebagai satu rasa syukur kami Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, cukupkan di dalam seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu. Tuhan, kami boleh menyatakan akan syukur kami, dan kami juga mau mempersembahkan tubuh kami ya Tuhan, hidup kami sebagai satu persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan juga yang senantiasa mau memakai kami di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami juga boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup di dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa seluruh kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa membawa persembahan ini. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Oh
Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkatnya dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati, melindungi, menjaga saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Happy Mother's Day. Put a smile on your face, 'cause you don't gotta wish upon a star. Let me know my dreams are not that far. As days go by, I see just what you mean to me. There's no one more special than you are. You're a shining star, that's what you are to me. A happy Mother's Day. Put a smile on your face, 'cause you don't gotta wish upon a star. Let me know my dreams are not that far. As days go by, I see just what you mean to me. Bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Michela, Leo, Alex mengucapkan Happy Mother's Day, Mama. I love you. Mother, how are you today? Here is a note from your daughter. With me everything is okay. Mother, how are you today? She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battle.